heart wasn't for till you stepped into the room. And Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang lagi di Jakarta Timur dan aku banyak banget yang nge-tag mengenai video yang viral anak umur 8 tahun yang dibakar dan dibully sama teman-temannya. Ini videonya. Nah itu videonya, jadi ini kita udah sampai di rumahnya dan kita mau tanya soal kronologisnya seperti apa, karena ini udah kemana-mana videonya, viral di TikTok sampai di Instagram juga viral di akun-akun besar. Makanya alhamdulillah keluarganya mau kita wawancara, katanya sudah damai, tapi ini hanya kronologis ya, kronologis dan klarifikasi dari pihak keluarga. Ikutin terus. Assalamualaikum Ibu. Dari mana nih? Dari Pratiwi Novianti Bu. Oh iya. Maaf Novi. Okay. Ayo masuk. Ya makasih Ibu. Ibu maaf ganggu ya. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah ini kita udah sampai di rumah adik siapa namanya Bu? Adil Fadilah. Fadilah. Oke. Ini ibunya. Aku kakaknya. Kakaknya, mamanya? Tapi ini kan karena kecilnya saya yang ngasuh dari semenjak bapaknya sakit sampai almarhum. Jadi dia di sini. Oh dia di sini. Ini anak adik, ada anak adik saya. Oh jadi orang tuanya nggak di sini Bu? Ada. Oh ada juga di sini. Oke. Boleh aku duduk di sebelah sana Bu ya? Oke. Nah, oke, alhamdulillah nih. Jadi sekarang ini dengan Mas Giri sebagai kakak sepupu. Oke, Mas, ini kan banyak banget yang nge-tag kita di Instagram, di TikTok mengenai video yang viral mengenai Ade Fadilah ya? Iya, Adil Fadilah. Oke. Itu ceritanya seperti apa sih? Boleh diceritakan nggak? Awal kronologinya ini korban sama pelakunya lagi main di bawah di lapangan, gitu kan. Dekat sini ya? Iya, dekat sini. Nah, di situ tuh si korban sama pelaku lagi beli makanan, jajanan ringan gitu. Nah, pada saat itu mungkin namanya anak kecil sedang bercanda dorong-dorongan. Nah, pada saat dorong-dorongan, si pelaku ini sama korban kan lagi beli makanan yang jadi kayak telur gitu, itu kan kecipratan minyak. Si pelakunya pikirannya mungkin si Adil yang ngelakuin, sedangkan itu kan namanya minyak kan kadang nyiprat sendiri gitu kan. Nah terus mungkin si pelaku nggak terima, si Adil ini lagi jalan pulang, mungkin ngerasa gimana gitu juga kan, nggak enak juga, merasa terancam juga. Si Adil ini jalan pulang, si pelaku ini tiba-tiba ngejar. Nah tapi sebelum itu kan kemarin sempat mediasi juga pas hari pertama itu. Kenapa kamu ngejar Adil gitu kan? Di situ kan kamu setelah ngejar nangkep lalu ngebakar. Nah di situ tuh udah direncanain atau tidak gitu kan? Saya tanya, dia langsung menjawab udah direncanain. Udah direncanain sebelumnya? Iya, itu udah berencana. Karena di situ kan terlihat jelas di video itu ada plastik sama korek, sedangkan umur ini kan masih SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Korek itu dari mana? Apakah dia ngerokok atau tidak gitu kan? Saya tanya, kamu dapat plastik dari mana? Beli di warung. Terus hand sanitizer dari mana? Itu dia bawa dari rumah, katanya, dia bilang gitu. Oh jadi ngebakarnya pakai hand sanitizer? Hand sanitizer dibuka botolnya, dimasukin ke dalam plastik. Nah lalu pada saat si korban ditangkap, pertama yang megang itu satu orang.
Terus temannya minta bantuan satu orang lagi, jadi yang megang 2. Nah yang satunya ini ngebakar. Pertama sebelum dibakar tuh disiram ke kakinya. Yang dari plastik itu udah disiram baru dibakar. Oke. Nah banyak juga yang nanya pelakunya ini usia berapa ya? Usianya udah belasan sih. Oh, udah kelas 1, belasan. kelas 2, kelas 3 SMP sih. Oh oke. Adilnya? Adilnya kelas 8. Oh kelas Kelas 3, maksudnya umurnya 8 tahun. Oh kelas 3 SD? Iya. Oh jadi mainnya sama yang lebih dewasa semua ya? Iya, kebetulan lagi main sama, abis main bola juga gitu. Habis main bola juga? Biasa main bola di depan, karena di lapangan gitu. Oke. Nah terus setelah terjadinya seperti itu pelakunya juga kabur katanya? Iya, pelaku kabur. Ya bisa lihat di video kan dia langsung kabur. Nah kebetulan juga ada teman-teman juga yang seumuran dia tuh ngejar. Nah karena si saksi ini ngejar nggak dapet, akhirnya si saksi ini melapor ke rumah ke ibu saya, Bu, si Adil kakinya dibakar seperti itu. Oke. Langsung kita cari si Adilnya, pas pulang itu kaki udah melepuh. Nah jadi pas mediasi kemarin hasilnya seperti apa? Mediasi pertama itu kekeluargaan, kita kan harus ada surat pernyataan perdamaian. Iya, betul. Di mana surat itu kan kita harus menekankan, ya kita memang kan namanya tetangga pengennya kan kayak ya jangan ada selek antara lain gitu Iya, kan. iya. Karena ini daerah sini juga Iya ya? benar, rumahnya di atas kebetulan. Oh, oke. Karena setiap hari juga ketemu kan jadi kayak nggak enak gitu. Cuma saya mikir kalau misalnya dibiarkan Nanti takutnya bakal jadi bahkan yang jadi lain. ke korban yang lain gitu. Nah di surat pernyataan saya bikin sama PRT juga, itu saya tekankan misalnya di surat perjanjian tidak dipenuhi persyaratan yang saya buat, ya otomatis saya akan masuk ke jalur hukum. Makanya masih saya pantau terus nih, apakah pihak pelaku dari keluarga pelaku bertanggung jawab atau tidak. Kalau misalnya bertanggung jawab sepenuhnya sampai si korban ini sembuh sampai normal kembali, ya alhamdulillah. Cuma kalau misalnya tidak, ya saya lanjut ke ranah hukum aja. Oke. Nah katanya Adil ini trauma ya? Ya, itu trauma. Dia sempat, sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan. Kalau awal-awalnya itu dia setiap ketemu orang banyak seperti kakak ini datang, dia kan langsung masuk gitu. Oh karena takut ya? Takut, betul. Kemarin juga dari Kemensos datang itu kan untuk fisioterapi juga. Iya, Cuma trauma healing. terus pada saat dihipnotis juga itu nggak bisa karena pikirannya kemana-mana gitu. Nggak mempan, jadi disuruh ngikutin apa arahan dari kakaknya itu nggak bisa, nggak masuk ke alam bawah sadarnya. Oke. Nah ini Adil emang asli sini ya? Aslinya sini, dia lahirnya di Jawa sih. Oh lahir di Jawa, di Jawa. Cuma waktu itu kan sekolah pindah kakak ke sini karena kan buat sekolah di sini gitu. Oh oke. Jadi di Jakarta udah berapa lama? Dari SD kelas 1. Oh SD kelas 1, 3 tahun ya? Udah ngikut keluarga saya. Oh udah ikut keluarga. Masuk kakak keluarga saya juga. Oh gitu. Saya pindahin gitu. Emang dari kecil sih udah sama saya gitu. Bareng sama ibu juga, orang tua saya. Tapi orang tuanya? Orang tuanya ada. Kalau orang tuanya kan, dia kan anak yatim. Nah ibunya ini nikah lagi. Oh gitu. Ibunya ada di sini, bapaknya juga, bapak tirinya juga ada di sini. Bapak sambung ya? Iya, betul. Ini kalau kita ajak ngobrol, Boleh, Boleh ya? silakan. Adil, dimatiin dulu HP-nya. Kakaknya mau ngobrol. Adil. Adil umur berapa? Umur 10. mau? 10. Mau 10. Oh 8 tahun. Adil mau tanya dong, waktu itu kronologisnya gimana sih? Waktu Adil dijahatin sama temennya gimana sih kronologisnya? Boleh diceritain nggak? Udah lupa. Udah lupa? Gak apa-apa, masih trauma, masih kelihatan trauma. Oke, tapi kakinya sekarang gimana? Yang sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri? Iya, betul. Jadi, Dilihatin gitu. Oh iya, ini sebenarnya. Nah itu. oh iya. Pada ngelotok gitu. Kalau yang kemarin tuh coklat, melembung gitu. Iya, Cuma melembung. sekarang udah kering terus melotok, mungkin gatel, melotok Perih dia. sekarang katanya perih. Tapi alhamdulillahnya ini kategorinya cepet ya. Jadi pada saat dibakar langsung ditolongin orang ya. Iya, sempat dibawa ke rumah pelaku.
Oh, di bawah rumah pelaku. Dianya sendiri Bu yang itu, yang lapor ke sana lari. Mama Raka, kaki aku dibakar nih sama Raka gitu. Nah terus sama ibunya pelaku diajak ke klinik, diobatin, dia nggak mau langsung pulang ke sini. Nah setelah kita ngomong sama ibunya baru dibawa ke klinik lagi. Dulu pada saat si pelaku kelas 3 SD, si korban ini masih bimbang dulu juga sempat dipukulin. Oh, dipukulin juga? Ya sama anak yang pelaku yang sekarang ngebakar. ini. Oh gitu? Jadi dan 2 kali kejadian. Oh, 2 kali kejadian. Dengan alasan apa, Bu? Ya kalau dulu kan kita belum merespon ya karena masih anak-anak, biarin aja lah gitu. Tapi kalau sekarang ya bisa dibilang kita nggak terima gitu kan. Tapi ya kita udah ambil jalur kekeluargaan sih. Intinya mah kalau udah jalur kekeluargaan, dia ada tiket baik untuk menyelesaikan si korban sampai sembuh ya nggak apa-apa gitu loh. Cuma kalau misalnya secara pernyataan dia tidak mengikuti apa yang saya kasih gitu kan, ya otomatis kita pihak keluarga ke ranah hukum aja. Tapi kan kita juga udah ke Kapolres, udah ke Polda juga, itu juga udah selesai. Oh, udah selesai. Nah kemarin dari pihak Kemensos itu gimana responnya? Kemensos alhamdulillah baik juga, dia juga untuk mengajak kita mungkin di hari Senin kita disuruh ke kantornya di Bangkopus. Oh, di Bangkopus. Nah, jadi si pelaku itu gimana ke depannya? Tidak boleh mendekati Adil lagi karena nanti takutnya akan terjadi hal yang sama ya? Yang saya takutin sih seperti itu juga. Iya betul, karena ini kan udah 2 kali ya sebenarnya. Udah 2 kali. Saya juga menekankan ke orang tuanya juga harus ada tanggung jawab dari orang tua, tolong dijaga anaknya. Ini masalahnya bukan sekali tapi udah 2 kali. Jadi kalau untuk orang tua juga kemarin dibilangin juga sama pihak Kapolsek untuk diwanti-wanti lah anaknya gitu, diajarin yang benar. Mungkin anaknya juga dari faktor lingkungan, faktor keluarganya juga. Betul-betul. Anak kan orang tuanya bekerja di pasar gitu, jadi si anaknya mungkin kurang terkontrol. Kurang perhatian ya. Kurang perhatian juga. Nah, terus pelakunya pas dipanggil gimana, Mas? Kan pelaku dipanggil, pelakunya ngomong apa? Pelakunya pertama tuh berbicara tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin takut karena banyak orang tua di situ kan. Cuma pas orang tua saya menekankan, intinya pihak dari keluarga menekankan, ngomonglah yang sejujurnya aja, kita nggak akan ngapa-ngapain kok. Mungkin pada saat ngomong itu mereka terdoktrin ya langsung berbicara yang sesungguhnya. Nah, viralnya CCTV itu gimana sih ceritanya? Nah gitu Pak, saya juga kurang paham. Nah untuk CCTV itu saya tahunya tuh pas hari kedua pas saya bangun tidur pagi-pagi, ibu saya udah ngasih video ke saya. Mas ini ada videonya. Nah sebelumnya itu malamnya dari pihak bawah itu katanya CCTV-nya mati. Saya bilang nggak mungkin ini CCTV 24 jam. Apalagi itu kan juga, CCTV warga? Iya warga juga. Cuma kan itu juga ada di pengurusan RT juga. Iya, gitu, betul. buat pengurus RT. Nah masuklah video ini di pertama tuh di grup gitu, grup RT gitu buat pengurus-pengurusnya. Mungkin ada yang menyebarluaskan gitu ke media sosial. Saya juga kaget tiba-tiba hari keduanya itu wartawan banyak banget ke rumah. Ya, datang gitu. ke rumah. Tapi sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan. Cuma pada saat wartawan datang kita belum ke Polsek sama belum ke Polda. Kan ini termasuk cepat banget ya beritanya ya? Banget. Jadi malamnya kejadian, besok udah viral ya? Viral. Betul. Makanya aku juga nggak tahu, makanya mempertanyakan, kok ini bisa ada CCTV? Ini gimana ceritanya bisa ada CCTV? Mungkin yang men-share itu dari pihak keluarga atau seperti apa? Nggak tahu juga ya Mas ya? Kurang paham sih Mbak saya. Oke. Tapi CCTV udah lihat berarti? Udah di bawah itu persis. Jadi pada saat di lokasi kejadian, saya lihat CCTV-nya di sebelah mana. Oh ada warna hitam, jadi nggak begitu kelihatan. Gitu. Pas banget korban di situ dibully, ya CCTV-nya pas banget di situ gitu loh, bisa pas gitu. Nah, Adil ini kan kategori katanya sering dibully ya, sama temen-temennya. Pada saat dulu, yang waktu kejadian itu. Iya. Kenapa? Kurang tahu juga sih saya, mungkin namanya anak kecil bercanda atau apa kan gitu ya. Karena ya dulu mah kita biasa-biasa aja gitu sebagai orang tua, saya juga sebagai kakak juga ngajarin yang
yang sebenarnya gitu kan, kayak kasih tahu kalau ini salah, ini benar gitu. Iya itu. Cuma mungkin di luar itu namanya anak kecil pada saat main, entah main bola, entah apa kan kita nggak tahu gitu kan. Bercandanya mungkin ya di luar batas aja gitu. Itu sih. Oke, nah ini ada mau disampaikan nggak untuk menjadi pelajaran mungkin dalam pengawasan orang tua, didikan dan lain-lain gitu Mas. Mewakili dari Adil ya, Adil kan jujur lagi trauma, mungkin tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang sebenarnya terjadi, kita maklumi ya, karena kan mungkin feelingku Adil harus butuh trauma healing ya, Mas ya. Trauma healing yang untuk anak-anak gitu, terus untuk menceritakan apa yang dia rasakan, unek-uneknya gitu. Takutnya dengan kejadian kemarin dia merasa kayak kok seperti ini gitu, kok teman-temannya dan lingkungannya berbuat tidak baik sama dia. Nanti impactnya takutnya ke depannya. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya tuh sebenarnya pengen si korban ini diberikan efek jerah. Iya, Kalau setuju saya sih. pribadi, Iya. karena gini, di umur SMP aja sudah Udah bisa melakukan kayak seperti gitu. itu. Iya, setuju, Yang betul. saya takutin ketika dewasa nanti seperti apa Iya. kalau tidak di efek jerah. Apalagi ini hanya, dia udah melakukan perbuatan seperti Dimaafkan. ini, ujung-ujungnya damai. Iya. Ntar juga saya ngelakuin apa-apa jadi damai lagi. Iya, Itu yang saya setuju. takutin. Betul. Cuma kan saya mikir lagi kayak orang tua saya mikir kayak ini masih tetangga gitu. Nah yang saya pikirin itu bukan masalah tetangganya. Kalau saya pribadi pengen si anak ini di efek jerah, walaupun dia masih di bawah umur, kan ada yang namanya rehabilitasi untuk anak. Iya. Nah, itu pengen saya bawa ke sana aja gitu. Cuma dari pihak orang tua sana juga udah damai aja. Ya saya damai, cuma kan pengennya si anak ini di efek jerah. Yang saya takutin itu ke depannya ke orang lain, Iya, bukan betul. si Adil ini gitu. Kasihan juga orang lain yang akan jadi korban selanjutnya yang ditakuti gitu. Bahasa kasarnya aja gini, masih kecil aja udah bisa melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Nanti gimana nanti di SMA? Nanti lulus SMA seperti apa? Nggak akan ada arahan ketika tidak ada mendapatkan efek jerah gitu. Maksudnya untuk pelajaran pengalaman dia gitu, bahwa oke, udah kapok nih, udah stop, nggak akan melakukan hal kejahatan lagi karena yang pelajaran yang berharga itu. Tapi kalau misalnya dimaafkan, ya nanti kedepannya Akan terulang lagi Iya. Dia hanya bilang hilaf. Ya semua orang bisa punya kehilafan, cuma kan itu di luar nalar. iya betul, setuju sih. Itu Apalagi nih SMP sih, Iya, udah SMP. termasuk mengerti gitu, makanya aku mana kaget. yang baik, mana yang buruk, seharusnya kan gitu. Bahkan ada yang kelas 3 SMP Iya. ya? Jangan kan 3 lawan 1, 1 lawan 1 aja juga Ada bakal kalah, iya betul. kalah gitu loh. Kasihan juga gitu kan. Yang satu tuh badannya memang udah gede, yang kelas 2 tuh gede banget badannya. Oh yang kelas 2? Bahkan yang Yang- kelas 3 tuh ya kecil lah gitu. Yang megangin, yang kita lihat di CCTV, yang megangin itu kelas Kelas berapa? 2, kelas 3. Oh, itu termasuk besar juga sih. Yang bakar kelas 1, si Raka itu. Raka namanya. Kok berani ngelawan anak kecil ya? Iya makanya. Terus lagi juga sebenarnya nggak masuk akal sih, cipratan minyak kan nggak mungkin Adil Nah, megang iya. minyak terus dicipratin Secara logika tidak gitu. mungkin gitu. Iya makanya. Jadi itu yang jadi pertanyaan buat saya. Apa mungkin Nah, mencari tapi, kesalahan? Karena si Adil mungkin waktu itu ada dituduhnya nyipratin minyak, mungkin didorong juga si Adilnya atau gimana saya kurang paham. Si Adil ini ngelempar serpihan kaca ke tangan pelaku. Nah, pas saya lihat, coba lihat dong lukanya seperti apa. Itu lukanya cuma ya goresan. Saya langsung tunjuk. Lu pakai bahasa saya maksudnya, Iya. maaf. Lu lihat gak kaki korban seperti apa? Sampai segini parahnya. Dia disukanya dia. Sebanding nggak luka lu sama luka korban? Tuh. Dia langsung diam sih. Tapi ini direncanakan berarti ya? Dia rencanakan, dia ngomong kok. Dia mengakui dia rencanakan. Sebenarnya itu kalau nggak di bawah umur sih udah bisa kena Nah, ya. kalau udah di bawah, udah di atas apa ya? Udah inkrah dalam hukum lah intinya. Udah kena pasti. kena. Ini masalahnya masih di bawah umur, jadi masih dilindungi oleh negara Iya, ya. betul. Gitu. Aduh, gemes banget sebenarnya dengernya. Iya. Jadi pas ngeliat videonya itu kita langsung cari tahu ini di mana lokasinya, terus sampai akhirnya kita dapat info juga dari Facebook, kan udah viral banget ya. Iya. Facebook paling viral ya awalnya ya. Di itu TikTok? Di Detik Oh, sama di Detik. Kompas. Oh, jadi langsung ke wartawan ya Langsung viralnya. keluarkan. Jadi pada saat wartawan datang
itu video langsung viral sorenya. Gitu di iNews. Wartawan pun dapat CCTV-nya itu ya? Iya, dapat juga deh. Karena ya dari seberluasnya media sosial. Iya, betul. Aku sih pas baru tahu viralnya itu di Facebook sama di TikTok karena yang nge-tag banyak banget, terus bilang tolong dong temen keluarganya klarifikasi dari versi keluarga seperti apa gitu. Mungkin juga banyak yang nggak nonton berita kali ya untuk masalah klarifikasi sama wartawan. Makanya saya bilang ini kan rencananya kita mau ke Bogor, oke kita mau ketemuin dulu soalnya mau lihat kondisinya seperti apa gitu. Soalnya banyak yang mempertanyakan, tapi alhamdulillah udah membaik ya. Alhamdulillah sudah membaik. Secara fisik sih sebenarnya membaik, tapi kita nggak tahu kan secara mental dan psikisnya seperti apa gitu. Jadi semoga aja nih nanti Adil mau menceritakan sama Kemensos juga, mungkin ada nanti lebih tindak lanjut dapat trauma healing dan lain-lain gitu, biar lebih difokuskan karena kasihan. sih ya hari Senin mau dibawa sama ke lebih enak aja lah korbannya. Betul. Kasihan juga ngeliat seperti ini kan gitu. Iya. Soalnya kalau kita ngelihat keadaannya gini nggak kenapa-napa nih gitu ya, tapi takutnya impact ke depannya. Iya, betul. Tekanan-tekanan yang dia rasakan nggak diceritakan dan lain-lain itu sangat bahaya ya. Jadi semoga nanti pihak dari Kemensos lebih fokus ke trauma healingnya juga ya. Betul. Gitu. Yang penting sih satu, kalau udah seperti ini perhatian dan pendampingan keluarga. Ya. Nomor satu orang tua, betul. Nah oke guys, alhamdulillah nih kita udah selesai menanyakan sama pihak keluarga mengenai kronologis Adil seperti apa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini ya. Semoga juga anak-anak di luar sana lebih berhati-hati, boleh bermain, boleh bercanda, tapi stop untuk kekasaran. Ya, tindak kekasaran itu tidak dibenarkan oleh semua umur. Jadi semoga juga pihak dari sekolah, mungkin di sekolahnya atau di keluarganya menanamkan sisi-sisi baik dan positif terhadap anak-anaknya. Ada yang mau disampaikan? Yang lainnya tambahan, Mas? Ya untuk keluarganya ya harus lebih memperhatikan anaknya lah. Betul. Jangan sampai hal ini terulang lagi gitu. Intinya untuk keluarga tolong diperhatikan sekali anaknya, kondisi anaknya seperti apa, jangan sampai si anak ini gimana ya, kasihan gitu loh kalau misalnya melakukan hal lagi yang kena kan orang tuanya juga gitu. Apalagi anak ini memang belum cukup umur. Sebenarnya harus diajarin kayaknya Mas ya. Iya, memang harus diajarin dia itu. Jadi kalau misalnya udah cukup umur, lebih kasihan juga orang tuanya. Anak ini harus ditahan. Nanti masa depannya seperti apa? Itu kan kasihan gitu loh. Jadi stop di Adil aja, jangan ada korban yang lainnya. Betul. Kalaupun emang nanti akan main sama Adil lagi, tapi ya Mbok tolong keluarganya juga diomongin orang tuanya, apalagi bertanggung jawab adalah orang tua. Karena apapun yang dilakukan sama anak, orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi baik buruknya anak, orang tua yang tanggung. Ya semoga juga ya dapat perhatian dari orang tua dan keluarga sih, itu kunci utamanya. Mas terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu terima kasih banyak untuk waktunya ya. Semoga mengklirkan berita yang heboh di luar sana, karena banyak yang minta kita untuk menanyakan. Alhamdulillah kita udah selesai wawancaranya. Jadi tetap berhati-hati dimanapun, mungkin dari keluarga, dari anak-anak, dari semua pihak lingkungan, karena kekerasan dan tindak kriminal ada di mana-mana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away,
trying to keep our heads above the waves.